Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Raisyah. Kali ini kita masih dalam teks argumentasi, namun dengan subtema struktur teks, jenis teks, dan kalimat fakta dan kalimat opini. Gimana? Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengenai teks argumentasi, baik itu pengertian, ciri, lalu kita mengenal juga ide pokok yang terdapat dalam teks argumentasi. Lalu sebenarnya bagaimana sih struktur teks argumentasi itu? Paragraf apa saja yang membangun teks argumentasi? Apakah Ananda tahu? Ada 3 struktur teks argumentasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada pendahuluan, setelah itu ada badan argumen, dan yang ketiga itu adalah kesimpulan. Kita akan bahas satu persatu. Pada bagian pendahuluan ini, bertujuan untuk menarik perhatian, memusatkan perhatian, dan menunjukkan alasan topik tertentu perlu ditulis. Jadi di sini kita mengungkapkan isu-isu terkini, kenapa isu itu perlu dibahas, atau kenapa isu itu perlu diluruskan. Dan jangan lupa isu itu yang menarik perhatian sehingga orang-orang tertarik untuk membaca teks tersebut. Yang kedua, setelah kita membuat pendahuluan, selanjutnya kita lanjutkan dengan badan argumen. Bagian ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran berdasarkan tesis atau pernyataan yang disampaikan. Kebenaran yang disampaikan harus dapat dianalisis, disusun, dan disajikan dengan melakukan observasi, eksperimen, dan menunjukkan fakta yang ada. Jadi, setelah kita membuat pendahuluan, tibalah saatnya kita membuat badan argumen. Nah, di sini kita memaparkan fakta-fakta yang tentunya mendukung pendahuluan sebelumnya. Dan jangan lupa, fakta tersebut merupakan kebenaran ya. Fakta memang kebenaran. Dan kita tunjang dengan pendapat yang sesuai dengan fakta tersebut. Jangan lupa, harus yang bisa dianalisis, eksperimen, dan intinya sesuai dengan kebenaran dan fakta yang ada. Dan yang terakhir, setelah kita mengungkapkan argumen-argumen yang sesuai dengan fakta, selanjutnya kita membuat kesimpulan. Nah, pada bagian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kebenaran yang disampaikan kepada pembaca memang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis. Jadi di sini kita simpulkan, kita buktikan bahwa kebenaran tersebut dapat diterima akal sehat, dan tentunya jangan lupa tujuan tersirat dari teks argumentasi adalah untuk mengajak atau membuat pembaca merasa berpikir bahwa yang kita buat itu adalah benar, atau berpikir hal yang sama dengan sudut pandang argumentasi yang dipaparkan. Karena memang sekali lagi, teks argumentasi ini adalah teks yang objektif. Jadi ketika membuat teks argumentasi juga, semuanya harus berdasarkan fakta dan objektif, tidak menyangkut dengan nilai-nilai emosional. Bisa dipahami kah? Untuk lebih jelasnya, berikut ada sebuah teks argumentasi yang sudah dibagi-bagi sesuai dengan strukturnya. Nah, di sini akan dibacakan pada pendahuluan, Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman pangan dan budaya. Namun, sayangnya, produk pangan impor semakin mendominasi pasar dalam negeri, mengabaikan potensi dan keunggulan produk pangan lokal di Indonesia. Dalam teks argumentasi ini akan dibahas mengenai pentingnya mendukung dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Produk pangan lokal Indonesia memiliki nilai ekonomi, lingkungan, dan budaya yang signifikan yang harus diapresiasi dan dilestarikan. Nah, di dalam teks ini yang dia angkat adalah mengenai produk pangan lokal Indonesia yang perlu diangkat supaya kita tidak fokus untuk melakukan impor dari luar, karena ternyata Indonesia ini adalah negara yang kaya, apalagi produk pangan lokal kita tidak kalah dengan negara lainnya, seperti itu ya. Jadi pendahuluan di sini dia memulai dari Indonesia yang kaya, hanya saja ternyata masih bergantung pada negara luar. Padahal jika ditilik kembali, kita memiliki kekayaan yang mencukupi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Bagaimana bisa dipahami untuk pendahuluan? Selanjutnya ada badan argumen. Ibu akan bacakan teks yang terdapat pada badan argumen. Argumen pertama,
Kemandirian ekonomi, dukungan terhadap produk pangan lokal Indonesia merupakan langkah penting dalam membangun kemandirian ekonomi. Dengan membeli dan mengonsumsi produk pangan lokal, kita memberikan dukungan langsung kepada para petani, produsen lokal, dan pelaku usaha di sektor pertanian dan agribisnis. Hal ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan. Selain itu, produk pangan lokal juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal, menjaga aliran uang di dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pada argumen kedua, keberlanjutan lingkungan produk pangan lokal di Indonesia umumnya diproduksi dengan metode pertanian yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Petani lokal sering menggunakan praktik pertanian organik dan tradisional yang mengurangi penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya. Dengan memilih produk pangan lokal, kita ikut berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan. Lebih lanjut lagi, dengan mengurangi impor pangan, kita dapat mengurangi dampak transportasi yang tinggi dan emisi karbon yang terkait dengan impor, sehingga mengurangi jejak karbon secara keseluruhan. Nah, dari teks tersebut, tentu saja kita lihat ya, baik argumen pertama maupun argumen kedua, semuanya menjelaskan atau membeberkan fakta terkait dari yang sebelumnya tadi ya, di pendahuluan. Jadi yang dia mengatakan bahwasanya Indonesia kaya dan sebaiknya tidak impor. Nah, dia membeberkan bahwa ternyata kita bisa mandiri loh tanpa harus melakukan impor, karena selain dengan kita kaya terhadap produk pangan lokal, ternyata selain itu kita juga akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga jika impor berkurang dan kita tercukupi dengan produk pangan lokal, maka akan memicu pertumbuhan ekonomi juga, menjaga aliran dalam negeri, dan mensejahterakan masyarakat. Ini kuncinya ya. Jadi bisa dipahami bahwasannya ternyata argumen ini didukung loh oleh fakta-fakta yang memang bisa kita lihat bahwasannya kita memiliki banyak sekali produk pangan lokal. Lalu pada argumen kedua juga dijelaskan bahwasannya ketika kita menggunakan produk pangan lokal, nah itu akan ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, sehingga yang kita konsumsi pun lebih terjaga kemurniannya ya, seperti itu. Jadi argumen-argumen yang disampaikan ini berdasarkan fakta dan tentunya jauh dari nilai-nilai emosional dan objektif. Ini juga ada argumen ketiga. Pelestarian kekayaan budaya produk pangan lokal merupakan cerminan dari kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa ini. Setiap daerah Indonesia memiliki produk pangan lokal yang khas, beragam, dan unik. Memilih dan mengkonsumsi produk pangan lokal berarti mendukung pelestarian keanekaragaman budaya Indonesia. Ini melibatkan menjadi tradisi kuliner turun-menurun, mempertahankan metode pengolahan tradisional, dan melestarikan varietas tanaman dan hewan lokal yang hampir punah. Dengan mengapresiasi dan mengkonsumsi produk pangan lokal, kita juga menjaga identitas budaya sendiri. Jadi ini adalah argumen lain ya. Kalau yang pertama tadi adalah bagaimana kemurnian, yang kedua kita terjauh dari karbon. Nah, kalau yang argumen ketiga ini intinya ternyata mengkonsumsi produk pangan lokal itu bisa mengolah atau melestarikan budaya Indonesia ya. Dan yang keempat kita lihat, keamanan pangan dan kualitas produk pangan lokal Indonesia seringkali melewati kontrol kualitas yang ketat dan proses produksi yang terjamin. Kita dapat memiliki keyakinan bahwa produk pangan lokal aman dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Selain itu, dengan membeli produk pangan lokal, kita dapat mengetahui asal-usul bahan baku dan mengurangi risiko terhadap adiktif atau bahan kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan. Produk pangan lokal seringkali lebih segar karena proses pengolahan yang lebih singkat dan distribusi yang lebih lokal. Di sini dikatakan bahwasannya kualitas tentu lebih bagus ya, karena tidak perlu impor, karena impor itu membutuhkan waktu dan apalagi bahan-bahan yang seperti pangan itu lebih cepat busuk, sehingga tentu menggunakan pengawet yang itu pastinya tidak baik untuk kesehatan. Sedangkan kalau kita menggunakan produk pangan lokal itu karena distribusinya yang tidak terlalu jauh, waktunya juga lebih singkat, jadi masih segar sekali untuk dikonsumsi. Bagaimana? Argumennya menarik ya, dan sangat objektif sekali.
Nah, pada kesimpulan, Ibu akan bacakan kembali, penting bagi kita sebagai konsumen untuk mendukung dan mempromosikan produk pangan lokal Indonesia. Dukungan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku usaha lokal, tetapi juga melindungi lingkungan dan melestarikan kekayaan budaya kita. Dengan memilih produk pangan lokal, kita berpartisipasi dalam membangun kemandirian ekonomi, menerapkan praktik pertanian yang berkelanjutan, menjaga keanekaragaman budaya, serta menjamin keamanan pangan dan kualitas. Marilah kita bersama-sama menjadikan produk pangan lokal Indonesia sebagai pilihan utama kita untuk kebaikan bangsa, lingkungan, dan budaya kita sendiri. Nah, ini kita lihat ya di kesimpulannya bahwa dia menjelaskan kembali bagaimana pentingnya kita mempromosikan produk pangan lokal dan mengkonsumsi produk pangan lokal, dan memberikan kesimpulan apa saja ternyata tadi manfaat kita mengkonsumsi produk pangan lokal. Dan tentunya yang terakhir ya, di sini ada bagian mengajak pembaca untuk sama-sama mengkonsumsi produk pangan lokal untuk kebaikan bangsa, lingkungan, dan budaya kita sendiri. Karena sekali lagi, tujuan teks argumentasi itu adalah mempengaruhi pembaca. Jadi jangan lupa untuk ada pengaruh untuk pembacanya ya. Nah, itulah tadi struktur teks argumentasi. Jadi ada pendahuluan, ada badan argumen, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, lalu kita kali ini akan membahas mengenai jenis teks argumentasi. Ada berapa jenis sih teks argumentasi itu? Nah, ada 4 jenis teks argumentasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah teks argumentasi rincian. Nah, di sini teksnya berisi mengenai pendapat dan alasan penulis yang disertai dengan beberapa perincian. Jadi di sini banyak perincian ya. Teks argumentasi contoh adalah yang kedua, yaitu berisi mengenai pendapat dan alasan penulis yang disertai dengan beberapa contoh sebagai bukti bahwa pendapat penulis benar dan tidak dapat disangkal lagi oleh pembaca. Jadi kalau argumentasi ini banyak disertai dengan contoh. Yang ketiga itu teks argumentasi sebab akibat. Nah, kalau ini merupakan sebuah teks yang dikembangkan dengan penyampaian sebab-sebab terlebih dahulu dan diakhiri dengan pernyataan akibat dari sebab tersebut. Jadi polanya membeberkan sebab terlebih dahulu baru menjelaskan akibat. Dan selanjutnya ada teks argumentasi akibat sebab. Ini adalah kebalikan dari sebab akibat tadi. Jadi akan membeberkan akibat terlebih dahulu baru menjelaskan sebab ya. Bisa dipahami mengenai jenis teks argumentasi? Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting nih dalam teks argumentasi. Kenapa ini bagian yang paling penting? Karena sebenarnya dalam teks argumentasi itu terdapat fakta dan opini. Jadi kita membeberkan fakta, lalu menguatkan fakta tersebut dengan opini kita. Ya. Nah, sebelumnya apakah Anda tahu apa itu kalimat fakta dan kalimat opini? Yap, benar sekali. Kalimat fakta itu adalah kalimat yang berkenaan dengan peristiwa atau hal yang bersifat nyata dan telah atau sedang terjadi, serta ini kuncinya adalah dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kita bisa membuktikan kebenaran dari si kalimat fakta ini. Sedangkan kalimat opini adalah kalimat yang di dalamnya mengandung pendapat, pandangan, dan anggapan seseorang dan tentunya belum terbukti kebenarannya. Kita akan bahas perbedaan kalimat fakta dan kalimat opini. Kalimat fakta itu pertama pasti bisa dapat dibuktikan kebenarannya, jika kita cek bisa dibuktikan kebenarannya. Kedua, biasanya dia memiliki data yang akurat, baik waktu, tanggal, atau tempat peristiwa. Selanjutnya dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, jadi bisa divalidasi ya narasumbernya. Sekali lagi bersifat objektif, tidak terpengaruh oleh siapapun, dan biasanya bisa menjawab rumusan dari pertanyaan 5W1H. Apa, kenapa, kapan, di mana, mengapa, seperti itu ya. Mengapa kejadian yang menyatakan kejadian yang sedang atau telah pernah terjadi. Nah, ini supaya bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kalimat opini biasanya ini bersifat subjektif karena tergantung orangnya atau tergantung sudut pandang seseorang, dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Selanjutnya berisi pendapat tentang peristiwa yang telah terjadi, juga lalu menunjukkan peristiwa yang belum pasti akan terjadi atau terjadinya di kemudian hari sehingga belum pasti apakah terjadi atau tidak.
merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya dan biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi atau sepertinya atau mungkin, seharusnya, sebaiknya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh dari kalimat fakta dan kalimat opini berikut. Nah, di sini ada hasil panen padi para petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu meningkat 3% pada tahun 2013. Nah, ini bisa kita cek ya kebenarannya. Kita bisa lihat apakah benar melihat meningkat 3% pada tahun 2013. Ini bisa karena pertama dilengkapi dengan data yang akurat juga yang bisa dicek kebenarannya. Kedua, banjir menyebabkan 3 anak di Kecamatan Ngawen, Blora hanyut terbawa arus menuju Sungai Lempuyan. Ini juga bisa ya kita cek karena dia disebutkan dengan jelas 3 anak di kecamatan mana, Blora, dan ini bisa kita cek kembali ke sana sehingga bisa kita buktikan kebenarannya. Selanjutnya, Dr. Budiman membuktikan bahwa karang gigi disebabkan oleh sisa kotoran yang menempel di akar gigi. Ini juga bisa dibuktikan karena ini adalah ilmu pengetahuan ya. Buktinya bisa kita lihat dari pelaku kasus-kasus korupsi yang ditangkap oleh KPK daerah. Nah, ini kenapa termasuk fakta? Karena ini dia menyebutkan di mana bukti bisa kita ambil, dan itu fakta. Kemudian, KPK juga sedang menyelidiki kasus alih fungsi hutan menjadi kawasan perkotaan dan pelabuhan. Nah, kenapa ini juga fakta? Karena dia menjelaskan, oh ternyata memang ini yang sedang dilakukan oleh KPK sekarang, seperti itu. Jadi bisa dicek melalui program kerjanya KPK gitu ya. Selain itu, KPK juga melakukan investigasi terhadap beberapa proyek bangunan. Ini juga bisa dicek kebenarannya. Nah, terkait program kerja. Sekarang kita lihat di bagian opini. Jika kenaikan BBM terjadi, maka akan muncul dampak kenaikan bahan pokok lainnya. Nah, ini kenapa ini opini? Nah, meskipun yang sering kali terjadi adalah benar akan memicu bahan pokok lainnya, tapi ini tidak bisa dipastikan. Kadang-kala bisa memicu bagian bahan pokok lainnya, kadang tidak gitu ya. Maka dari itu, ini bersifat opini seseorang, karena tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kurikulum Merdeka merupakan terobosan cemerlang dalam dunia pendidikan. Nah, menurut siapa cemerlang? Nah, ada yang memang mengatakan bahwasannya kurikulum Merdeka ini kurikulum yang terobosan yang cemerlang. Mungkin beberapa orang tidak berpendapat demikian. Oleh sebab itu ini kembali lagi ini merupakan opini seseorang. Ia seorang inspirator di dunia pendidikan nasional. Nah, ini kenapa merupakan opini? Karena tidak semua orang berpikir bahwasannya si ia ini adalah seorang inspirator. Bisa jadi ada yang berpendapat biasa aja gitu. Atau ada yang berpendapat dia bisa jadi visioner bukan inspirator atau orang yang bekerja gitu ya. Lalu program-program itu perlu terus dilanjutkan. Nah, ini juga tidak bisa disebut sebagai fakta karena tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan tidak semua orang berpendapat bahwa itu perlu dilanjutkan atau tidak. Apabila penelitian tahap akhir ini nantinya berhasil, maka kemungkinan pada awal tahun 2021 vaksin tersebut sudah bisa diproduksi massal. Ini kenapa ya? Dia merupakan opini padahal ada tahunnya seperti itu ya. Dan vaksin tersebut bisa diproduksi massal karena ada kata kemungkinan di sini. Jadi dia pun ragu-ragu untuk mengatakan hal ini bisa apa tidak. Ya. Uji coba di Indonesia sendiri rencananya akan dimulai pada Agustus mendatang. Ini juga karena ada kata rencananya, jadi belum bisa dipastikan. Vaksin adalah satu-satunya cara paling efektif untuk menghentikan pandemi yang hingga saat ini sudah menginfeksi belasan juta jiwa. Nah, kenapa ini merupakan opini? Karena dia menyebutkan satu-satunya cara paling efektif, padahal tidak satu cara menuju Roma. Seperti itu ya. Bisa dibedakan kan kalimat fakta dan opini? Nah, untuk lebih jelasnya, supaya Nanda lebih fasih untuk membedakan fakta dan opini, bacalah teks berikut, ketahanan pangan pada masa pandemi COVID-19. Wow, tidak terasa ya, sudah selesai kita membahas struktur, lalu jenis teks argumentasi, dan yang terakhir mengenai fakta dan opini. Bagaimana Ananda bisa memahami bukan mengenai struktur, jenis, dan kalimat fakta dan opini? Mudah-mudahan bisa ya, semoga ilmunya bermanfaat dan sampai bertemu dengan teks argumentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.